Oke guys, kita akan bahas tes potensi akademik SBMPTN tahun 2013 dengan kode 111 untuk nomor 39. 39 kita mempunyai perhitungan matematika sederhana, tapi saya akan ajarkan caranya bagaimana cara menghitung ini dengan cepat ya. Saya yakin kalian semua pasti bisa ini, cuman di sini saya tekankan cara gampangnya. Ditambah 5/10 dikali 7/10. Oke, mungkin beberapa dari antara kalian akan menyederhanakan ini menjadi per 5 ya, per 5, 2/5, 4/5. Itu saya rasa jangan ya. Jadi kita kaliin aja biasa 32/100 ditambah 35/100. Alasannya adalah karena kita mempunyai penjumlahan. Kalau kalian sederhanakan, ada kemungkinan nanti kalian akan nyamain penyebut lagi. Tapi kalau ini penyebutnya udah sama, lebih baik jangan disederhanakan ya. Udah per 100 tuh udah bagus banget guys. Jadi 67/100 sehingga hasilnya adalah 0,67. 0,67 jawabannya yang B. Kemudian nomor 40, untuk nomor 40 kita lihat ada 2013 dikurangi 2015, 2018 dikurangi 2019, dan seterusnya. Ini cara mudahnya adalah kalian hitung dulu yang pengurangan ya, sehingga angkanya tidak akan terlalu besar. 2013 dikurangi 2015 min 2, 2018 dikurangi 2019 min 1, ditambah 2015 dikurangi 2020 5, 2019 kurangi 2018 1. Jadi hasilnya adalah min 3 ditambah 6. 3 guys. Jawabannya yang D. Kemudian kita beralih ke nomor 41. Nomor 41 kita punya 20% ya, dari 20%, berarti 20/100. Dari itu kalimat matematikanya kali guys, kali 1250. Jadi hasilnya adalah coret nolnya, coret lagi nolnya, 125 kali 2, 250. Jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor 42. 42 kita mempunyai 1/5 dari ya, 1/5 dari itu kali, buka kurung. Nah ini buka kurungnya kita harus sederhanain dulu sama yang penyebut, menjadi 12 kali 3 kali 4 ya, kali 4 8 ya, ini kali 3 jadi 3, sehingga kita mempunyai 1/5 dikali 5/12, 5 coret, hasilnya adalah 1/12. Jawabannya B. Kemudian nomor 43. Nomor 43 ada sedikit trik biar kalian dapat mengerjakan ini dengan sangat cepat. 2013 AB dikurang 4, 4-nya kita langsung pindahin ke kanan, sehingga di kanan kita mempunyai 3034 ya. Nah ini 2013 dengan 6039 yang ada di pertanyaan itu mempunyai kesamaan, yaitu dikali 3. Jika kita mengalikan 3, 2013-nya itu akan menjadi 6039 AB ya. Jadi kita nggak perlu nyari AB-nya dulu berapa, langsung aja kali 3. Berarti 9090 ini jadi 100 ya. 102 ya. 9102 guys. Jawabannya E. Oke, kemudian kita ke nomor 44. Kita punya bentuk pecahan ya. Bentuk pecahan dari 0,5 itu kita udah tahu setengah. 0,3333 kita udah tahu sepertiga. Jadi kita tinggal tambahin aja. Per 6, 3 tambah 2, 5 ya. 5/6. Jawabannya E. Oke, lanjut lagi ke nomor 45. Nomor 45 kita mempunyai pilihan seperti ini. Ini kayaknya harus cobain satu-satu ya. Yang A kita cobain dulu, 8/100 kali 8 berarti 64, 0,64 ya. Kita jadiin pecahan desimal lagi biar kita bisa membandingkan langsung. 3%, 3/100 dikali 25, 75, 0,75. Yang C 1/5, 20/100, 1/5 kali 4 ya, kali 4 berarti 4/5. 4/5 itu 0,8. Berarti yang D 9/100 kali 10, 90 bagi 100, 0,9. Yang E 1 kali ini 1/100 dikali 65 ya. Jadi hasilnya 0,65. Oke. Kalau kalian perhatiin ini ada cara cepatnya guys. Cara cepatnya itu tinggal dikali aja semuanya langsung kecuali yang C ya. Untuk yang A itu kamu bisa kaliin langsung 8% kali 8. Itu berarti 64. Ini kaliin langsung jadi 75. Ini kaliin langsung jadi 90. Ya ini kaliin langsung jadi 65. Oh bisa juga ya, yang C juga bisa langsung kaliin 80. Nah tinggal dibandingin mana yang terbesar. Yang terbesar adalah yang D. Oke, itu cara cepatnya.
Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Karena persentase itu semuanya per 100, per 100, per 100, per 100, per 100, per 100. Kita cuma mau bandingin aja kan. Kalau mau bandingin aja kita nggak perlu per 100-nya. Jadi bisa langsung kaliin guys. 64, 75, 80, 90, sama 65. Kelihatan yang paling besar adalah yang D. Kemudian nomor 46, nah ini udah mulai sedikit agak susah guys. Kita harus menggunakan logika kita untuk mengetahui bilangan tersebut itu habis dibagi berapa ya. Nomor 46 ada suatu bilangan, kita nggak tahu berapa, X aja. X itu habis dibagi 4 dan juga X itu habis dibagi 30. Kita harus cari lagi X itu habis dibagi berapa ya. Nah caranya gampang guys, kita tinggal pecah-pecah aja 4-nya. 4 itu 2 kali 2. Kemudian kita tinggal pecah lagi 30-nya. 30 itu 2 kali 3 kali 5. Nah, kalau kita pengen tahu X itu habis dibagi berapa lagi, itu berarti kita tinggal kombinasiin aja semua angka yang kita punya. Ya, contoh, kita bisa kombinasiin 2 sama 3, berarti X itu habis dibagi 6. Kita bisa kombinasiin 2 sama 5, itu berarti X itu dibagi 10, dan seterusnya. Nah, kebetulan yang ada di jawaban adalah yang kombinasi antara 2 kali 2 dan juga 3 ya. 2 kali 2 kali 3, yaitu 12. Nah, jadi ini habis dibagi oleh 12, yaitu yang A. Oke, nomor 47 soalnya mudah, rata-rata ya. Saya yakin semua pasti bisa ya. Kalian semua pasti bisa. Cuman saya mau ajarin cara cepatnya juga untuk mencari rata-rata. Daripada kalian cari rata-rata ditambahin semua terus dibagi, angkanya lumayan besar nih ya. Kalian bisa pakai cara saya. Tapi kalau pakai cara biasa juga nggak apa-apa, cuman agak sedikit makan waktu ya. Cara saya seperti ini. 145, 152, 159. Oke, sebentar ya. Oke, di sini aja 159, terus 166, 166, terus 173 ya. Nah, ini kebetulan datanya ganjil, ada 9 buah. Caranya adalah kita cari data yang ada di tengah-tengah. Ini kebetulan 9, jadi ada bagian tengah-tengahnya yaitu 145. Nah, ini tengah-tengahnya. Kalau nggak ada gimana, Pak? Kalau nggak ada ya kamu boleh ambil tengah-tengahnya yang sebelah kiri boleh, yang sebelah kanan boleh. Misalnya 8 ya. Misalnya 8, kalian boleh ambil data keempat boleh, data kelima juga boleh, terserah kalian. Nah, caranya adalah setelah kalian ambil angka tengahnya, kamu kasih angka 0. Di sebelahnya itu selisih antara 145 dengan 138. Ya, selisihnya adalah 7. Tapi karena dia posisinya di sebelah kiri angka 0, kamu kasih angka minus 7. Selisih antara 145 ke 131 itu adalah min 14. Selisih antara 145 ke sini adalah minus 21. Selisih di sini adalah minus 28. Tuh. Lebih baik kalian mengurangkan daripada menjumlahkan semua ya, karena mengurangkan bisa langsung di otak. Kalau menjumlahkan harus di kotret kayaknya ya. Nah, ini juga sama, plus 7, plus 14, plus 21, plus 28. Nah, kebetulan soal ini tuh bagus banget guys. Bagus banget kenapa? Karena 7 sama min 7 saling ngabisin gitu ya. Jadi 0 kalau ditambahin. Ini juga jadi 0, 14 sama min 14 0, 21 sama min 21 0, 28 sama min 28 0. Kalau kamu ketemu soal kayak gini, langsung rata-ratanya tuh yang ini. 145. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Tapi kalau misalnya tidak saling menghabiskan gimana? Masih gampang. Rata-rata itu rumusnya adalah yang kita highlight warna kuning, yang 0, ditambah jumlah semuanya, min 28, min 21, min 14, min 7, 7, 14, 21, 28 ditambahin semua. Ya, ditambahin semua tuh artinya ya nggak usah tulis lah ya, kalian dengerin aja. Tambahin semua, dibagi sama jumlah datanya. Jadi hasil penjumlahan semuanya itu 0, dibagi 9, datanya ada 9, kayak gitu. Ya, jadi hasilnya tetap 145. Kalau di sini bukan 0, misalnya kalian udah tambahin yang warna merah nih ya, ditambahin semua hasilnya misalnya 10, ya kamu tulis aja di sini 10. Oke. Cara ini menurut saya lebih mudah karena perhitungannya tidak terlalu besar ya, cuman kalian harus belajar lagi. Kalau kalian males belajar cara baru ini, ya pakai cara biasa aja. Yang penting ngitungnya cepat, oke? Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kemudian nomor 48. 48 untuk mengisi 4/7 bagian sebuah bak mandi diperlukan air dengan waktu 6 jam ya. Jadi kita ngisinya dalam waktu 6 jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya jika pengisian air dilakukan dengan waktu yang sama? Oke. Lajunya sama ya. Lajunya sama berarti kecepatan airnya sama.
Logikanya adalah kalau bagiannya semakin besar, berarti waktunya juga semakin banyak ya. Berarti ini berbanding lurus. Kalau berbanding lurus, gampang aja guys. Kita mempunyai bagian, nomor 48 ya. Kita mempunyai dua bagian, yaitu bagian dan waktu ya. Kita mempunyai dua besaran, yaitu bagian dan waktu. Nah, bagiannya untuk yang pertama kalian nggak perlu tulis 4/7. Tulisnya 4 aja. 4 bagian memerlukan waktu 6 jam. Nah, sisanya karena dari totalnya 7, berarti sisanya adalah 3 bagian. Karena dia minta sisanya, ya kamu tulisnya sisanya aja bagiannya 3 ya. Waktunya berapa? X. Tinggal diginiin guys. Per sama dengan. Selesai. Langsung kali silang. 4X sama dengan 18. X-nya sama dengan 18 bagi 4, 4,5 jam. Tuh ya. Nah, ini berlaku, cara ini berlaku untuk semua perbandingan lurus guys. Kalau berbanding lurus, kita bisa lakuin seperti ini ya. Oke guys, untuk yang nomor 49 itu ada 3 keran ya. 3 keran dipakai bersama-sama. Oke, untuk pekerjaan bersama-sama kalian gunakan rumus ini. 1 per waktu sama dengan 1 per waktu keran pertama ditambah 1 per waktu keran kedua ditambah 1 per waktu keran ketiga. Tidak hanya keran ya, untuk pekerjaan manusia juga bisa. Misalnya si Amir mengerjakan dalam waktu 10 jam, si Budi mengerjakan dalam waktu 12 jam, itu bisa pakai rumus ini ya. Jadi kita akan cari dulu waktu untuk mengisi bak tersebut jika tiga-tiganya dinyalakan bersama. 1/10 tambah 1/12 ditambah 1/15 ya. Kita akan lihat seperti sama dengan jadiin pecahan samain penyebutnya maksudnya. Jadi berapa nih? 60 bisa? 60, 4, 5. Oke, 60 ya. 6 tambah 5 tambah 4. Jadi kita mempunyai T sama dengan, langsung dibalik aja guys. 60 per 11, 15. Berarti T-nya adalah 4. Nah, masalahnya adalah biasanya kalian tuh selesai sampai sini ya. Jadi kalian tuh dapat 4 jam udah aja langsung. Nah, kalau yang ini enggak. Kita harus ngerti dulu 4 jam itu maksudnya apa ya. Ketika kalian menggunakan rumus ini, yang kalian dapatkan hasil akhirnya adalah 4 jam itu digunakan untuk mengisi satu bagian penuh. Kalau di dalam ini ya dipakai untuk mengisi ya. Jadi untuk mengisi satu bagian kolam. Satu bagian kolam. Satu kolam penuh maksudnya ya. Kalau pekerjaan manusia misalnya bikin baju. Nah, ini tuh 4 jam itu tuh merupakan waktu yang diperlukan untuk membuat sebuah baju gitu. Jadi selalu satu barangnya. Oke, waktunya 4 jam. Yang ditanya adalah kalau 3 jam. Tiba-tiba dia tanya, kalau 3 jam berapa bagian kolam? Ya masih sama kayak tadi, ini berbanding lurus, berarti kita bisa pakai X, kita munculin per, langsung kali silang guys. Jadinya 4X sama dengan 3, berarti X sama dengan 3/4 bagian. 3/4 bagian 0,75 yaitu C. Oke, nomor 50 kita masuk ke aritmatika keuangan ya. Itu kita mempunyai diskon 15%. Jadi kita bikin seperti ini dulu. Kalau kalian punya diskon, untung atau rugi atau ya apapun yang berhubungan sama persentase ya, itu kita bisa bikin seperti ini. Oke, ini sebelum diskon, harga sebelum diskon itu saya selalu anggap 100% guys. Kalian tahu kalau harga sebelum diskon itu pasti masih full ya, masih 100%. Ternyata kena diskon guys. Kena diskon sebesar 15%. Berarti yang harus kita bayar itu adalah 85%. Nah, kebetulan yang diketahui adalah yang dibayar. Yang dibayar itu 85.000. Kalau kalian sadar, berarti ini kalian tahu nih sepersennya itu 1.000 ya. Dia tanya sebelum diskon. Kalau sepersennya 1.000 ya berarti sebelum diskonnya 100.000. Selesai, jawabannya C. Tapi kadang-kadang ada yang nggak sadar juga bahwa 1% itu 1.000. Saya ajarin caranya bagaimana cara nyari sebelum diskon ya. Berarti sebelum diskon adalah gampang aja, yang ditanya itu sebelum diskon kalian tulis 100%, yang ditanya per yang diketahui 85 dikali yang diketahui. Pakai cara anak SD guys, berguna ya. Cara anak SD itu berguna. Yang ditanya per yang diketahui kali yang diketahui. 85-nya coret, hasilnya adalah 100.000. Seperti itu. Jawabannya yang C.
Oke, kemudian nomor 51. 51 jika rata-rata dari 2 3 X, Y adalah 5, maka rata-rata dari ini ada berapa? Nah, ini caranya gampang. Rata-rata itu berarti rata-rata yang pertama ya. Berarti, sorry, saya tulis nomornya dulu. Rata-rata yang pertama tuh 5 ya, berarti 2 tambah 3 ditambah X ditambah Y bagi 4 itu sama dengan 5 ya. Kita langsung kali silang, berarti 5 ditambah X ditambah Y itu sama dengan 20. Jadi kita punya X tambah Y itu sama dengan 15. Tinggalin aja, langsung masuk ke bagian selanjutnya, yaitu 4 tambah 5 tambah 6 ditambah X ditambah Y dibagi 5 itu hasilnya berapa kata dia ya. Coba kita cari. Rata-ratanya 4 tambah 5 9, 9 tambah 6 15, 15 tambah X tambah Y. X tambah Y nya udah punya 15 ya, berarti 15 ditambah 15 lagi bagi 5 sama dengan rata-rata. Nah, rata-ratanya itu adalah 15 30 bagi 5 6. Jawabannya 6 D. Oke, selanjutnya adalah persegi panjang tapi dia mau bandingin luasnya. Oke, 52 ya. Untuk perbandingan kita akan tulis seperti ini, luas pertama dibanding luas kedua itu sama dengan panjang pertama dikali lebar pertama per panjang kedua kali lebar kedua ya. Jadi kita tulis rumusnya 2 kali atas bawah. Yang pertama katanya luasnya 120 dibandingin sama luas yang kedua kita nggak tahu berapa, ditanya panjang kesatunya. Nah, ini saya punya trik di sini ya. Panjang kesatunya kita anggap 100% aja. Lebar kesatunya juga kita anggap 100% aja. Kemudian lebar pertama. Panjang yang kedua. Panjang yang kedua itu bertambah 25%. Berarti panjang yang kedua jadi 125%. Lebarnya berkurang 20%. Berarti dia jadi 80%. Kayak gini aja guys ya. Langsung aja kita coret-coret. Nolnya dicoret. Ini dibagi 25. 4 sama 5. Kemudian ini dibagi 4 jadi 2. Ini bagi 5 bagi 2 jadi 5. 5 nya coret. Habis dong guys. Berarti L2 nya sama dengan 120 yang C. Oke, selanjutnya adalah nomor 53. Ini tentang keuangan lagi. Tapi kali ini kita pakai logika sedikit ya. Tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah 2.000. Tarif selanjutnya dihitung per jam. Ya, jadi kata kuncinya adalah 2 jam pertama 2.000. Tarif selanjutnya dihitung per jam. Ternyata dia bayarnya adalah 6.500 selama 5 jam guys. Total waktunya adalah 5 jam. Termasuk 2 jam pertama. Berarti dia ada lebih 3 jam ya. Berarti dia lebih itu 3 jam. Oke. Total biaya. Biaya parkirnya adalah sama dengan 2 jam pertama 2.000 ditambah jumlah jam selanjutnya. Nah, kebetulan dia parkirnya 5 jam termasuk 2 jam pertama, berarti lebihnya 3 jam ya. 3 jam selanjutnya dikali harganya nggak tahu berapa, dikali sama X. Jadi 3 dikali X. Ternyata yang dia bayar adalah 6.500 sama dengan 2.000 ditambah 3 jam dikali harganya nggak tahu berapa. Pindahin jadi 4.500 sama dengan 3X. X-nya ternyata adalah Rp1.500 per jam ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya ada 54. Kita masuk ke pola bilangan ya. Ini agak banyak soalnya pola bilangan. Yang pertama kita punya 5. 5 jadi 11. 11 jadi 23. 23 jadi 47. 47 jadi berapa ya? Nah, di sini yang diuji adalah kemampuan kalian melihat pola ya. Jadi polanya itu benar-benar harus dipikirkan ya. Jadi nggak ada rumus pastinya. Kalian benar-benar harus pakai logika kalian. Oke. Untuk yang ini adalah 5 mau jadi 11, itu caranya 5 kali 2 tambah 1 guys. Kemudian 11 mau jadi 23 juga sama. 11 kali 2 tambah 1. Nah, kali 2 tambah 1-nya dari mana? Yaitu benar-benar harus kalian guess and check ya. Guess and check itu artinya kalian tebak kemudian cek betul atau enggak. Nah, ini 2 kali 2 tambah 1 itu berguna untuk semuanya. Dan dia tanyakan angka setelah 47. Berarti 47 juga sama ya. 47 kali 2 tambah 1. Hasilnya adalah 80, 94 tambah 1, 95 ya. Coba yang cek. Nah, oke. Untuk yang ini kita bisa cari polanya bukan dari depan ya. Karena depannya udah ada titik-titik. Jadi jangan dari depan. Kita bisa dapat polanya dari 12, 16, 24, dan 32.
Ada dua kemungkinan yang bisa saya dapatkan. Yang pertama adalah ini, tambah 4, tambah 8, tambah 8 ya. Nah ini aneh guys, karena tambah 8, tambah 8. Oke, berarti ada sesuatu yang salah. Nah kemudian yang kedua yang saya dapatkan adalah 16 ke 32 itu kali 2, 12 ke 24 itu kali 2. Jadi ini polanya ngaclok guys. Ya, jadi ngaclok 1. Jadi kita nggak bisa cari pola 12 ke 16, 16 ke 24, 24 ke 32 ya. Kecuali ada yang bisa dapat, kalian boleh kasih tahu saya ya. Nah ini menurut saya sih seperti ini. Berarti dari 6 ke 12 juga sama, ini kali 2. Kemudian dari sini ke sini berarti juga sekali 2 ya. Berarti depannya mau nggak mau 3 guys. Oke, biar semuanya memenuhi. 3 kali 2 6, 6 kali 2 12, 12 kali 2 24. Nah yang atasnya juga sama. Berarti ini harus kali 2 ya. Angka sebelumnya dikali 2 hasilnya 16. Berarti ini 8. Tuh, kita cek semua betul nggak? Nah, betul semua ya, cocok semua. Berarti polanya udah betul. Kalau polanya udah betul, berarti ini jawabannya. 3 dan 8, yaitu yang B. Oke, untuk nomor 56, ini juga polanya loncat ya. Kalau saya lihat polanya loncat guys. Kali ini loncatnya 2. Jadi 3 langsung ke 6. Ini kali 2. 6 ke 12, ini kali 2 guys. Loncatnya 2 kayak gitu. Berarti yang selanjutnya, 3 nggak kepake ya berarti ya. Nah, kita pakainya yang 5 guys. 5 loncat 2 ke 10 kali 2. 10 loncat 2 ke sini berarti kali 2 lagi, di sini 20 guys. Kemudian kita lihat lagi 7 loncat 2 kali 2. Ini loncat 2 dikali 2 jadi 28. Berarti jawabannya 20 dan 28 yang E. Oke, untuk nomor 57 ini juga sepertinya pola loncat ya. Pola yang saya dapatkan adalah 27 ke 31 ditambah 4. 31 ke 35 tambah 4, berarti ke sini juga tambah 4. Hasilnya adalah 39 ya. Oke, 39 tambah 4, 43. Betul. Oke, berarti polanya betul. Untuk yang 49 ke 44 dikurang 5. Ini berarti kurang 5, jadi 39 lagi. Ini kurang 5, 34. Oke, cocok semua. Kalau udah cocok semua, saya yakin polanya udah betul. Jawabannya adalah yang C, 57C. Oke, ya ini pola loncat juga. Cuman loncatnya jauh banget ya ini ya. Dari 4 ke 5. Ditambah 1, dari 10 ke 11, ditambah 1, dari 22 ke 23, ditambah 1 ya. Oke, berarti 46 ke sini ya. 46 ke sini tambah 1. Betul, 47 ya. 47. Cuman yang ini nggak ada pasangan ya guys. Nah, untuk yang ininya sepertinya kita harus cari pola dari yang sebelah kiri guys. Dari yang sebelah kiri saya dapat pola seperti ini ya. Jadi 4 ke 10 itu kali 2 tambah 2 guys. 4 kali 2 8, 8 tambah 2 10, 10 ke 22 juga sama, kali 2 tambah 2. Berarti udah jelas ini pasti kali 2 tambah 2 ya. Kali 2 tambah 2. 92 tambah 2 94. 94 dan 47 jawabannya adalah yang D. Oke, untuk yang 59 ini gampang banget. Polanya udah jelas kelihatan, ditambah 0,4 ya. Tambah 0,4, tambah 0,4, tambah 0,4 udah sama semua, tambah 0,4 tambah 0,4 2,8 tambah 0,4 tambah 0,4. Oke, betul semua ya, berarti 2,8 B. Untuk nomor 60 ini loncat lagi, ini ke sini tambah 4, ini ke sini tambah 4, ini ke sini tambah 4, berarti yang ini juga loncat lagi, 18 ke 22 tambah 4, ini tambah 4, ini juga tambah 4 ya, jadi hasilnya 30, jawabannya yang C. Oke, untuk yang ini polanya unik ya. Saya dapat pola yang unik. Kalau kalian dapat pola yang lebih bagus, bisa kasih tahu saya. 224 ke 217 itu dikurang 7. 217 ke 220 tambah 3. 220 ke 110 dibagi 2 ya. Jadi polanya itu kurang 7 tambah 2 bagi 2. Ini juga sama nih. Kurang 7. Bukan tambah 2 ya, tambah 3, sorry. Tambah 3. Tambah 3 bagi 2. Berarti selanjutnya polanya adalah kurang 7 ya. Kurang 7 ya berarti 46. A. Untuk yang ini polanya juga mirip yang tadi. Ini kali 6 kurang 6. Bagi 6 ya. Kali 6 kurang 6 bagi 6. Kali 6 lagi kurang 6 lagi bagi 6 lagi. Berarti ini kali 6 ya. Kali 6 kurang 6 bagi 6, kali 6 kurang 6 bagi 6, kali 6 ya. Kali 6 berapa? 12, cek. Nah, untuk yang ini polanya loncat lagi ya. Ini ke sini bagi 2, 24,
kemudian 24 bagi 2, 12, 8 bagi 2, 4, berarti selanjutnya 4 bagi 2 ya, 2. Jawabannya yang, wah nggak ada guys, berarti pola yang saya bikin salah. Nah kadang-kadang ada soal seperti ini ya, polanya udah benar, tapi maksud pembuat soal itu pola yang lain. Tapi ternyata ketika dia bikin soal, ada dua pola yang masuk ya. Jadi kita harus pikirin lagi pola yang lain. Oke, saya dapat lagi satu lagi. Ini bagi 2 bagi 3 kurang 4 ya. Bagi 2 bagi 3 kurang 4. Nah, cuman di sininya nggak dapat nih. Ini bisa aja kali 6, bisa tambah 20 dan sebagainya. Karena kita kurang data ya. Jadi polanya seperti ini, kita ikutin lagi. Bagi 2 bagi 3 kurang 4. 4 kurang 4, 0 ya. Berarti jawabannya yang B. Oke, untuk yang ini polanya sedikit unik ya. Jadi polanya itu 2 angka sama, kemudian kali 5, kemudian angka yang sama lagi. Seperti itu ya. Jadi selanjutnya 2 angka yang sama, kemudian kali 5, kemudian angka yang sama lagi. Berarti di sini 2 ya. Jawabannya B. Oke, nomor 65 kita akan coba gambar ulang. Oke, gambarnya udah saya perbesar ya. Kita tinggal masukin angkanya. Jadi kita punya OD. Yang pertama kita masukin adalah OD 1 cm. Karena OD langsung dikasih tahu ukurannya. Kemudian dari sini saya akan lanjut ke OC ya. AB sama dengan CD. Di sini satu-satunya angka adalah 1 cm. Oke, kita masuk ke OD sama dengan OC. AO sama dengan OC ya. AO sama dengan OC. AO-nya berarti yang ini, OC-nya berarti yang ini. Mereka sama panjang, guys. Dan kita juga tahu bahwa AB sama CD itu sama panjang juga. Oke, logikanya gini. Kalau AO sama OC sama panjang, dan dua garis ini juga sama panjang, itu berarti saya bisa tahu OB juga 1 cm. Pasti guys. Kenapa? Yang ini sama, berarti yang ini juga harusnya sama. Ya, karena totalnya itu panjangnya sama guys. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa pakai AB sama dengan 3 kali OB guys. OB udah punya nih. OB-nya 1 cm. Masukin aja ke sini. AB sama dengan 3 kali 1 cm. Berarti kita dapat AB. AB-nya 3 cm. Kalau AB-nya 3 cm, berarti kita dapat AO. AO itu adalah 3 kurang 1. Jadi 2 cm. 2 cm. Selesai guys. Yang tanya apa? AOC. AOC itu artinya AO ditambah OC ya. AO-nya 2, OC-nya 2. Berarti total adalah 4 cm. Jawabannya yang D. Oke, untuk nomor 6 kita udah perbesar gambarnya ya. Saya udah perbesar gambarnya untuk kalian. Kita akan mulai dari CD. CD katanya akar 8 guys. Jadi yang ini itu panjangnya akar 8. Nah, dari sini kita bisa nyari AC dan AD ya. Panjangnya sama, berarti ini X, ini X. Nah, cara aslinya dulu kita akan pakai Pitagoras. X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan akar 8. Kemudian 2X kuadrat sama dengan akar 8. Berarti X kuadrat sama dengan akar 8 ini kita ubah jadi 2 akar 2 ya. Selanjutnya adalah bagi 2. Dibagi 2 berarti tinggal sisa akar 2 aja. Dan kemudian berarti ada yang kurang ya, ada kuadratnya guys. Sorry 8 4 berarti X-nya adalah akar dari 4 sama dengan 2. Oke, jadi kita dapat X-nya 2 ada tanda sama semua, berarti ini 2 ya. Yang ditanya adalah AB. AB berarti 2 kali berapa tuh? 1 2 3 4, 2 kali 4. Hasilnya adalah 8 cm. Oke, saya akan ajarin cara cepatnya untuk yang ini. Ketika kalian punya Pitagoras seperti ini, X kuadrat tambah X kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ya. Punya segitiga siku-siku sama kaki dan dikasih tahu sisi miringnya. Itu cara gampang untuk dapetin X itu sebenarnya tinggal akar 8 bagi akar 2 guys. Selalu dibagi akar 2 ya, bukan akar 3, bukan akar 4, selalu dibagi akar 2 untuk tipe segitiga siku-siku sama kaki. Berarti hasilnya akar 4. Akar 4 itu 2. Tuh, langsung gitu. Cepet ya. Saya pakai Pitagoras juga tadi lumayan cepet kok. Nggak masalah. Ya, jadi jawabannya 8 C.
Oke, 67. Nah, 67 ini ditanya banyak segitiga ya. Yang kayak gini-gini kalian suka ceroboh guys. Sama, saya juga suka ceroboh ya. Jadi kita coba hitung satu persatu dengan sangat baik. Yang pertama saya akan warnain yang ini dulu, ABD. Jadi kita akan tulis ABD ya yang pertama. Terus yang kedua itu saya punya ini. Oh, sorry, pakai warna beda ya. Yang ini itu adalah BDC. Kemudian kita punya yang kecil-kecil dulu aja ya, yang kecil-kecil dulu. Ini nggak ada namanya, kita kasih nama P. BPC. Kemudian yang ini juga nggak ada namanya, kita kasih nama Ki. Ki PF. Ki PF. Oke. Kemudian ada yang ini, itu Ki EF. Ya kalian nggak perlu ngasih nama sih ya, ini biar kelihatan aja visualnya seperti ini. Terus yang ini CPF. Kemudian yang atas kasih warna apa nih, bingung semua ada. Oh ini ungu ya, ungu. BKP. Oke, yang kecil-kecil udah semua guys, udah nggak ada lagi, kita hapus ya. Ini tadi namanya apa, Ki, ini namanya P ya. Nah sekarang kita mulai masuk ke segitiga yang sedang. Segitiga yang sedang itu pertama kita punya ini ABC. Kemudian ada apa lagi nih? Kita punya apa lagi ya yang sedangnya? Punya ini BCF. Punya apa lagi? Aduh, jadi hapus ya. Kita punya ini BQF. BQF. Kemudian kita punya apa lagi nih? Udah ya, segitiga yang sedangnya udah habis. Tinggal yang agak besar dikit. Kita punya, waduh, mulai kehilangan arah guys. Ini dulu BDF. Terus kita punya ini BEF. BEF. Oke. Kemudian kita punya juga mana tadi ya? Tadi sudah kelihatan nih. Ini nih. BAF. Kemudian yang besar lagi kita punya apa lagi nih guys? Ada lagi nggak? Ini udah, ini udah, ini udah. Apa lagi nih? Udah ya? Nggak ada lagi ya? Habis ya, habis. Oke, tinggal dihitung ada berapa ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 guys. Cek. Kalau ada yang dapat lebih, kasih tahu saya ya. Siapa tahu saya ceroboh. Oke, kita masuk ke nomor 68. Nomor 68 saya pengen kalian perhatikan segitiga yang paling besar dulu, yaitu ACB ya. ACB dia bilang sama sisi guys. Kalau sama sisi pasti 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Oke, nah kita masuk ke gambarnya ya. Nah kita akan perbesar, nggak usah lah, langsung aja. Ini 45 guys. Kenapa 45? Karena di sini 90 dan dia sama kaki 90, berarti 180 kurangin 90 itu sama dengan 90. Kemudian sisanya kan ada 2 tuh sama kaki, berarti bagi 2 guys. 45. Berarti di sini 45, di sini 45. Yang ditanya apa? Yang ditanya tuh si kecil ini guys, si kecil ini ya. Caranya gimana? Kita udah tahu segini itu 60, berarti tinggal 60 kurangi 45, berarti si kecil ini adalah 15. Jawabannya yang C. Oke, selanjutnya nomor 69. Untuk nomor 69 kita punya luas persegi besar ya. Luas persegi itu 49, berarti sisi kuadrat sama dengan 49, sisinya adalah 7. Nah, sisi paling besar adalah 7, 7, 7, 7. Sebenarnya kita nggak perlu persegi yang kecil guys, itu cuma jebakan doang. Kita langsung cari jari-jari dari lingkaran ini, 7/2 ya, 7/2 cm. Yang ditanya keliling lingkaran guys. Keliling lingkaran adalah pi kali d atau 2πr ya, 2pi kali r. Nah 2 kali 22/7 kali r, r nya 7/2. Coret-coret 7 nya, coret-coret 11, jadi hasilnya 22 cm. Oh aduh, dia mintanya pi lagi guys. Jadi jangan diganti ya, 2pi kali. Nah kadang-kadang kita matanya harus jeli guys, dia maunya apa pilihannya ya. 14/2 7pi. 7pi guys, B.
Oke, kita lanjut ke nomor 70. Untuk nomor 70 kita punya soal yang sedikit sulit guys. Oke, jadi gini guys. Yang ditanya adalah selisih daerah yang berwarna gelap dari persegi panjang ABCD dan EFGD ya. Dari kalimatnya aja agak sulit dimengerti guys. Jadi maksud kalimatnya gini. Kita harus cari luas daerah yang berwarna gelap dari persegi ABCD dulu. Terus kita cari lagi daerah yang berwarna gelap dari persegi panjang EFGD. Kemudian diselisihin. Nah, maksudnya gitu guys pertanyaannya ya. Oke, jadi kita harus cari dulu nih yang warna gelap dari persegi panjang ABCD itu berapa cm persegi. Oke, jadi saya akan anggap ini sebagai luas A. Yang ini saya anggap sebagai luas B. Yang ini saya anggap sebagai luas C. Dan saya mau cari luas persegi panjang ABCD dulu ya. Luas persegi panjang ABCD itu bisa dicari dengan cara 24 kali 10. Itu hasilnya 240. Dan saya juga mau cari luas persegi panjang EFGH ya. Oke, karena ini UTBK, saya nggak akan tulis satuannya guys. Nggak guna tulis satuan, malah lama-lamain doang ya. Kalian juga harus melakukan hal yang sama nanti ya. Ngapain kalian buang-buang waktu tulis cm kuadrat gitu. Udah, nggak usah. Nah, jadi yang ini 12 kali 18. Dan hasilnya adalah 12 kali 18, 216 guys. Nah, ini kita butuhin untuk mencari selisih antara A dan C. Gimana caranya? Gini guys. Untuk yang persegi panjang ABCD dulu, kita lihat yang ini, yang saya highlight warna kuning. Total luasnya itu adalah luas A ditambah B. Luas A tambah B itu hasilnya harus 240. Betul? Oke, kemudian kalian lihat yang warna hijau. Yang warna hijau, B tambah C berarti ya. Kita tahu B tambah C. Gini aja deh. C tambah B itu hasilnya adalah 216. Karena dia luas persegi panjangnya 216. Ya. Kita tinggal kurangin aja guys. Kurangin berarti A min C. Sama dengan B-nya habis ya. Sisanya tinggal 24 guys. Dan A min C adalah selisih antara daerah yang gelap dari dua persegi panjang. Jadi selisihnya adalah 24C. Nah, di soal ini yang perlu kalian ketahui adalah nggak semua soal itu harus dicari dulu yang dia minta ya. Dia minta selisih A sama C, kalian nggak selalu berpikir harus cari A-nya dulu berapa, harus C-nya dulu berapa. Jadi kadang-kadang ada shortcut seperti ini ya. Malah untuk soal ini saya rasa kalian agak susah mencari A sama C ya. Mungkin nggak bisa sama sekali ya. Jadi mau nggak mau harus pakai cara ini guys. Oke, jawabannya apa tadi? C. Oke, untuk nomor 71 itu ada triknya. Kalau kalian nggak mau ngitung satu-satu ya, kalian bisa ngitung keliling ABCD seperti ABCD bukan ya, keliling yang warna gelap. Keliling yang warna gelap seperti ini guys. Jadi kalau saya ngitung keliling yang warna gelap itu saya tinggal cari keliling ini guys. Percaya nggak? Tinggal cari keliling itu ya. Jadi keliling gelapnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebarnya itu 4 guys. Jadi hasilnya 10 kali 2, 20. Nah, keliling yang ABCD, keliling ABCD-nya itu adalah 6 sama 6 ya. Berarti 2 kali 6 tambah 6. Jadi hasilnya adalah 2 kali 12, 24. Nah, kenapa sih yang gelap itu bisa kelilingnya dijadiin kotak seperti itu? Nah, kita lihat sisi yang ini bisa dinaikin ke atas, sisi ini bisa naikin ke atas, sisi ini bisa naikin ke atas. Sehingga full. Kemudian sisi ini bisa digeser ke kanan, sisi ini bisa geser kanan, sisi ini bisa geser kanan, ini juga full. Sisi yang bawah ini, bawah ini, bawah ini, bawah ini juga mewakili ini semua. Sisi yang kiri ini, kiri ini, kiri ini, kiri ini juga mewakili ini semua. Tuh, jadi dia bisa jadi kotak seperti ini guys. Ya, jadi kita nggak perlu repot-repot hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiba-tiba ada bel bunyi, kalian tiba-tiba lupa gitu ya. Nggak harus seperti itu. Oke, pakai cara ini aja. Nah, kemudian dibandingin, tinggal 20 banding 24 sama dengan bagi 4 guys, 5 banding 6.
jawabannya yang B. Oke, untuk nomor 72 juga agak sedikit membingungkan mungkin ya. Jadi katanya ada kotak seperti ini, satu kotaknya itu 1 cm. Kemudian ada titik P dan C. Kita diminta untuk membelah bangun ini menjadi 2 bagian. Tidak sama besar ya. Jadi kita punya PC seperti ini. Nah, kita lihat ada 2 bagian ya. Ada bagian sebelah atas dan juga ada bagian sebelah bawah. Nah, yang ditanya adalah perbandingan luas kedua daerah tersebut. Berarti kita harus cari luas yang warna kuning berapa dan kita harus cari luas yang warna hijau berapa ya. Nah, ini agak susah kalau kalian lihat dia sebagai maksudnya pakai kotak-kotak gitu, jadi makin pusing guys ya. Jadi saya punya sebuah cara guys. Caranya adalah saya akan bikin segitiga. Untuk yang warna kuning itu saya akan bikin segitiga seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Dan saya akan cari luas segitiganya dulu. Jadi saya cari luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 1, 2, 3, 4, 5. Alasnya 5, tingginya 1, 2, 3 ya, 3 kotak. Berarti hasilnya adalah 15 per 2. 15 per 2 cm persegi ya, cm persegi. Nah kalau udah, tapi seperti yang kita tahu, si kuning itu tuh nggak satu segitiga ini full kan ya, karena dia maunya tuh yang kotak-kotaknya. Jadi kalau saya warnain beneran, itu cuman segini aja guys. Nah, cuman segini doang. Berarti yang ini, luas segitiga ini harus dikurangin luas setengah dari 3 kotak itu. Kita tahu luas satu kotak itu kan 1 kali 1 ya. Hasilnya 1 cm kubik persegi. Berarti kalau luas 1,5 kotak, 1,5 kotak itu luasnya adalah 1,5 cm persegi. Dan yang ini kita punya 7,5 cm persegi. Berarti luas kuning, luas yang warna kuning itu adalah 7,5 kurangi 1,5, 6. Nah, kita punya nih luas kuning ya. Udah beres nih luas kuning, tinggal yang warna hijau. Yang warna hijau dengan metode yang sama, kita bisa hitung luasnya berapa. Nah, yang hijau saya nggak bikin segitiga, tapi bikinnya trapesium. Tuh, trapesium seperti itu. Jadi saya bakal cari luas trapesium. A tambah B per 2 kali tinggi ya. A-nya berapa? 1, 2. Ditambah B, 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 2 kali tinggi. Tingginya 1, 2. Nah, kayak gitu. Terus 7 bagi 2. 2-nya coret aja. 7 ya. 7. Nah, tapi lagi-lagi warna hijau itu sebenarnya cuma segini guys. Nah, cuma segini doang kan. Kalau kita gambar trapesium seperti itu, berarti ada bagian yang harus kita buang, yaitu 2 kotak ini nih. 1, 2. 2 kotak itu tidak termasuk ke dalam warna hijau. Berarti 7 harus dikurangin 2 kotak. 7 kurang 2 kotak itu artinya 7 dikurangi 2 cm persegi. Berarti 5. Nah, jadi perbandingannya adalah ini, jadi luas yang warna hijau ya. Luas hijau. Perbandingannya ya 5 banding 6, kalau nggak 6 banding 5. Yang ada di jawabannya adalah yang 5 banding 6, yaitu yang D. Oke, yang selanjutnya adalah 73. Nomor 73, menurut saya cara ngerjainnya kayak gini ya. Jadi si silinder ini tuh ada baris paling bawah, baris kedua, baris ketiga, sama baris keempat. Dan kita tahu kalau dia baris keempat, berarti di bawahnya ada 3 silinder lagi ya. Di baris ketiga, di bawahnya ada 2 silinder lagi. Di baris kedua dari paling atas itu, di baris ketiga paling atas yaitu ada 1 silinder lagi di bagian bawahnya. Dan paling dasar itu nggak punya silinder di bagian bawah. Jadi kita akan bagi-bagi silindernya seperti itu. Yang pertama saya bakal ngitung dulu yang paling atas. Yang paling atas yang warna kuning guys. Yang warna kuning di bawahnya berarti ada 3 lagi ya. Berarti total ada 4. Oke. Kemudian yang warna hijau. Yang warna hijau tuh baris kedua dari paling atas. Baris kedua paling atas itu ada 3 guys. Jadi ini paling atas ya. Ini saya tulisin dulu biar kalian bisa belajar. Paling atas tuh ada 4. Maksudnya bukan paling atasnya ada 4 ya. Paling atas tuh 1. Tapi kan kalau dijumlahin sama yang bertumpuk di bawahnya jadi 4. Maksudnya gitu loh. Terus yang baris kedua. Baris
kedua dari atas. Tadinya cuma ada 3, kelihatannya 3 guys. Tapi di bawahnya, setiap satu silinder itu di bawahnya ada 2 lagi kan. Ya, berarti satu silinder itu tuh isinya ada 3 sebenarnya. Cuman nggak kelihatan ada di bawahnya. Maksudnya gini loh. Ini jadi satu silinder warna hijau, di bawahnya tuh ada 2 lagi kan. Karena dia baris kedua dari paling atas. Jadi satu baris ini tuh isi 3 buah silinder, dan kita punya 3 biji kayak gitu ya, kali 3 hasilnya adalah 9 buah. Ini baris kedua. Kemudian baris ketiga kita punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita punya 5 guys. 5 dikali satu barisnya itu isi 2 guys. Satu silindernya itu isi 2 karena bawahnya juga ada. Berarti 5 kali 2, 10. Dan yang baris terakhir nggak usah dikali-kali, langsung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Baris keempat itu ada 10. Dah, tambahin aja 29 tambah 4, 33 ya. Oke, nomor 74, kita harus perhatikan dulu kalimat ini guys. Kalimat si 3 kubus kosong, rusuknya 2 ya. Maksudnya kubus kosong tuh yang ini guys. 1 kubus kosong, 2 kubus kosong, 3 kubus kosong. Maksudnya seperti itu ya. Nah, rusuknya 2. Berarti di sini ada angka 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Semuanya 2 ya. Nah, yang saya mau perhatikan di sini adalah yang saya kasih dulu di sini tuh 4 berarti guys. Kenapa? 2 tambah 2, 2 tambah 2. Jadi 4. Yang bawah di sini tuh 2. 7 ya. Oke, kemudian di sini juga 2. Lanjut lagi. Di sini 2, di sini 2, di sini 2. Dah, itu aja yang kita butuhin. Yang ditanya adalah volume ruang yang kosong ya. Jika ada bangun prisma B pejal, B itu yang diwarna tuh, yang gelap. Yang ditanya yang kosong guys. Yang tersisa. Yang tersisa berarti yang warna putih. Nah, kita cuman cari yang warna putih doang. Daripada kalian melakukan pengurangan, kalian cari dulu yang gelap, cari dulu volume total berapa, baru dikurangin. Lebih baik langsung cari yang putihnya guys. Karena yang putih gampang banget nyarinya. Yang pertama kalian cari dulu ini, yang warna kuning. Warna kuning itu terpisah menjadi 2 bagian, tapi kalau kamu satuin, itu menjadi 1 buah kubus. Berarti kamu cari volume 1 buah kubus ya. 1 buah kubus berarti rusuk pangkat 3, 2 pangkat 3, hasilnya 8. Nah, ini yang warna kuning. Yang warna hijau itu sebuah prisma, volume prisma hijau. Prisma itu rumusnya luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya segitiga guys, setengah segitiga yang mana? Yang warna hijau. Setengah kali alas, alasnya 2, tingginya 4. Dikali tinggi prismanya. Tinggi prismanya tuh yang ini nih, yang 2. Jadi hasilnya 2 yang coret, 2 kali 4, 8. 8 tambah 8, hasilnya adalah 16. Nah, jadi yang kosong adalah 16, D. Oke, nomor 75, ini ada potongan bola. Potongan bola tuh maksudnya yang ini guys, yang ini. Kemudian yang ini, yang ini, yang ini ya. Nah, itu potongan-potongan bolanya. Oke. Yang harus kita perhatikan adalah potongan bola ini itu berapa bagian bolanya. Ya, berapa bagian bola untuk satu piece. Satu piece yang ini nih. Nah, satu piece yang ini tuh menurut kalian berapa bagian bolanya? Ya. Kalau saya perhatiin ini tuh 1/8 bagian bolanya ya. Jadi kalau kalian perhatiin bola seperti ini, itu tuh ini kan dibagi 4 ya. Mirip sih, mirip sama yang itu 1/4-nya. Tapi kan kita harus bayangin dia sebagai 3 dimensi. Berarti ada kedalaman. Nah, kedalamannya juga bagi 2. Aduh, pusing lah, Sir. Pusing Pak, yang kayak gitu saya nggak ngerti ya. Nah, caranya gini aja gampangnya guys. Oke, jadi kayak gini ya. Misalkan rusuk ini itu R. Atau misalkan rusuk si kubusnya adalah 2R. Berarti jari-jari bola yang ini, bagian dari bola ini jari-jarinya adalah R. Betul?
jari-jarinya adalah R. Oke, kita coba susun ulang. Kalau kamu punya satu kubus, panjang rusuknya adalah 2R, ada berapa bola yang kamu bisa masukin ke sana berjari-jari R? Ada berapa bola yang bisa kamu masukin ke sana? Jari-jarinya R. Jawabannya adalah 1. Ya, cuma ada 1 bola yang bisa kamu masukin ke sana dengan jari-jari R. Oke, jadi jawabannya adalah 1 bola. Ada yang jawab 2 bola? Nggak ada ya, cuma ada 1 bola. Oke, jadi 1/8 bagian. Tadi saya bilang pertamanya 1/8 ya. 1/8 ada berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 bagian. 1/8 bola dikali 8 bagian ya 1 juga. Oke, jadi kalian bisa berpikir seperti ini. Kalian bisa cari bagiannya berapa bagian, nanti tinggal dikali 8. Nah, itu untuk yang bagian mungkin agak susah ya. Jadi yang ini lebih mudah dimengerti. Oke, jawabannya adalah 1. Tunggu, baca soalnya baik-baik. Jika potongan bola di gambar kubus ini disusun, maka banyaknya bola yang terbentuk adalah 1 ya. Saya yakin 1. Oke guys, dengan berakhirnya nomor 75, berarti berakhir pula pertemuan kita hari ini. Ini adalah video pembahasan untuk kode 111 tes potensi akademik seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2013. Saya harap bisa dimengerti. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.